Jadi ada dua pertanyaan. Pertama, kira-kira dalam konteks skenario akhir zaman, kebangkitan Islam yang kita saksikan terjadi di Turki, di Afghanistan, di Suriah ini ada kaitannya tidak? Begitu kira-kira ya pertanyaannya. Ya jelas ada kaitannya. Dan khususnya yang terkait dengan Suriah, ini sangat terkait. Kenapa? Karena Suriah ini adalah negeri yang ibu kotanya namanya Dimash. Dimash itu Damaskus. Sementara Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, bila mana ya, negeri Syam telah dibebaskan, maka tempat yang terbaik untuk berdiam, untuk tinggal, itu adalah sebuah tempat bernama Dimash, ya, Damaskus. Gitu. Nah, pada tanggal 8 Desember 2024, setahun yang lalu, lebih beberapa hari, ya, maka para mujahidin di Suriah dengan izin Allah berhasil menumbangkan rezim zalim keluarga Asad yang sudah berkuasa 53 tahun, setengah abad lebih. Umat Islam teraniaya, ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah teraniaya di Suriah. Nah, begitu dia tumbang, ya, maka alhamdulillah kita mulai melihat bahwa masyarakat Suriah walaupun kelihatan lamban, ya, tetapi pasti sedang menggeliat ke arah kebaikan. Gitu. Sehingga ketika 1 tahun peringatan kemerdekaan dari penguasa zalim keluarga Asad kemarin diadakan di Suriah, itu bahkan ada parade militer, ya kan, yang menampilkan militer Suriah dengan begitu gagahnya sambil teriakan mereka itu sudah jelas, ya, Al-Aqsa engkau akan kami bebaskan. Oh, udah begitu bahasanya, gitu. Dan masya Allah, kalau kita bicara sosok, ya, mungkin sekarang ini satu-satunya sosok presiden di muka bumi yang latar belakangnya panglima perang itu cuma Ahmad Syaraf, itu presiden Suriah. Dia tadinya di parit-parit medan perang, sekarang dia di meja-meja perundingan. Ya. Ini sosok yang unik ini. Di satu sisi mampu perang, ya kan, canggih strategi perangnya, di lain sisi mampu berdiplomasi, bersiasa, berpolitik. Ini kan luar biasa, ya. Ibaratnya mirip kayak Nabi Muhammad SAW kan. Nabi kita ya panglima perang, ya juga pemimpin negara, kan begitu, masya Allah. Nah, jadi kita sangat berhusnuzon kepada Allah bahwa Suriah ini, khususnya Suriah, tapi termasuk Turki juga, Afghanistan juga, ini insya Allah adalah bagian dari apa namanya, bukti-bukti bahwa kita akan meninggalkan fase keempat ini, begitu ya, insyaallah ta'ala, ya. Nah, kemudian yang kedua, apakah umat Islam tahu bahwa mereka sudah memasuki fase kelima? Begitu kan kira-kira pertanyaannya, ya. Ya tahu nantinya, makanya kita dari sekarang harus belajar, termasuk kita harus belajar, oh ternyata fase kelima itu, kekhalifahan itu ibu kotanya Baitul Maqdis. Sehingga kalau nanti muncul khilafah atau yang ngaku khilafah tapi ibu kotanya di Solo misalnya gitu, ya, ya kita tolak gitu, ya kan, ya, bukan aja jauh gitu kan, tapi main kayu gitu, ya kan, udah gitu kayunya kayu Spanyol, Sparonyolong gitu. Ngerti nggak? Ya kayak tahun 2015 kemarin kan ada tiba-tiba yang ngumumin dirinya khilafah kan, berdiri kan, ibu kotanya di mana? Di Rokoh. Rokoh itu bagian dari Suriah, ya jauh dong. Rokoh di mana? Baitul Maqdis di mana? Kan gitu. Yang kemudian dikenal di dunia sosial media dengan istilah samaran 15-15. Tahu kan 15-15? Yang tahu, yang nggak tahu nanya yang tahu. Nah, itu kan ngumumin dia dirinya khilafah. Nah, yang pasti nanti kita sudah punya beberapa catatan. Satu, khilafah itu ibu kotanya Baitul Maqdis. Kedua, khalifahnya harus keturunan Quraisy, harus orang Quraisy. Bahwa dia ahlul bait atau tidak itu nggak utama, tapi yang utama dia harus Quraisy. Karena Nabi bilang 12 khalifah akan menyebabkan umat ini, din ini tetap mulia. Semuanya berasal dari Quraisy. Jadi itu, ya. Dan ciri lainnya adalah kepemimpinannya diterima oleh para ulama yang dikenal oleh umat dan diterima oleh umat secara umum. Kalau kemarin kan 15-15 itu mengumumkan diri sebagai khilafah,
Kita nggak dengar banyak ulama yang mendukung. Bahkan umat ketakutan menghadapi mereka. Ya karena mereka pendekatannya pendekatan ngancam. Kalau nggak baiat, gue bunuh, kan gitu. Nggak mungkin khilafah seperti itu. Jelas ya? Nah, jadi kita akan tahu nantinya insya Allah. Ya. Tapi karenanya kita harus belajar dari sekarang supaya ketika nanti dia dideklarasikan, kita nggak termasuk orang yang kudet, ya kan, kurang update. Gitu. Jadi kalau mau FOMO tuh FOMO ginian boleh, ya kan? Tahu FOMO, fear of missing out. Ya. Jangan FOMO untuk jenis rambut, gitu. Kalau FOMO tuh tentang udah berdiri apa belum, berdiri apa gitu, itu harus, ya kan? Supaya apa? Supaya kita nggak ketinggalan, supaya kita nggak ketinggalan kereta kebangkitan umat. Gitu. Baik, wallahu a'lam bishawab.